Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini Mama bakal ajak Sobat Mama untuk jalan-jalan online ke Gunung Bromo. Tentunya lengkap dengan rekomendasi tempat menginap, jeep tour, dan juga harga-harganya. So jangan di skip videonya, and happy watching. Untuk menuju Gunung Bromonya kali ini tuh Mama melalui jalur baru ya. Jadi kalau biasanya yang terkenal itu kan jalur Wonokriti. Nah kalau yang sekarang ini Mama melalui jalur via Probolinggo. Nah ini Mama berangkat dari Prigen, jadi langsung masuk melalui tol Pandaan. Dan di sini tuh Sobat Mama langsung cari aja di Google Maps-nya Gunung Bromo via Probolinggo, supaya nanti arahinnya itu melalui jalur Probolinggo. Jadi jalannya ini melalui jalan tol seperti ini. Dan nanti sampai ke arah Gunung Bromonya itu jalannya tuh bakal minim banget tanjakan dan juga belok-belokan. Jadi kalau misalnya Sobat Mama sering mual kalau lewat belok-belokan itu aman banget. Apalagi kalau Sobat Mama bawa anak-anak, itu rekomen banget untuk melalui jalan ini. Jadi di sepanjang jalan tol ini selalu pilih arah yang menuju Probolinggo ya. Dan durasi dari tol Pandaan sampai keluar di tol Probolinggo Barat ini sekitar setengah jam ya, atau 45 menitan. Nah ini bayar tolnya itu 75.000. Memang mungkin agak mahal, tapi worth it banget ya dengan perjalanannya itu yang bener-bener jalurnya tuh lurus, belok-beloknya juga minimal banget. Nah ini kita udah keluar dari tol Probolinggo Barat. Dari sini tuh nanti kita bakal ketemu kayak pertigaan gini. Nanti kita ambil ke belok kanan. Jadi dari keluar tol Probolinggo Barat tadi itu udah banyak banget petunjuk arah yang menuju ke Bromo gitu ya. Tapi kalau waktu masih di dalam tol itu Sobat Mama selalu pilih ke arah Probolinggo ya. Kalau udah keluar bisa langsung pilih arahnya itu selalu ke arah Bromo. Nah jadi di jalanan ini ya, setelah keluar tol itu selalu jalannya itu rame kayak gini loh guys. Jadi kanan kirinya itu rumah penduduk tuh banyak dan minim banget daerah yang kayak hutan-hutannya gitu. Dan seperti yang Sobat Mama lihat juga ya, ini jalanannya tuh bagus banget, halus, terus minim banget tanjakannya. Jadi bener-bener sama puncak aja tuh lebih landai daerah ini gitu loh. Di jalur ini juga gampang banget ditemukan pom bensin, tempat makan, minimarket, dan juga udah mulai banyak tempat penginapan ya. Ini ada hotel juga. Jadi di daerah sini tuh banyak hotel-hotel bagusnya gitu guys. Ada penginapan bagus juga untuk yang kalian mau nginep di Bromo. Kayak ini ya, ada Wish, dan dia tuh di sini juga menyediakan kayak tour jeepnya gitu ya. Cuma ini Mama nggak nginep di sini ya. Jadi Mama bakal nginep di homestay namanya tuh Gubuk Deso. Lokasinya nggak jauh dari si Wish tadi ya. Ini ada di sebelah kiri jalan. Ini kita sudah sampai. Dan FYI ini kita kesini tuh belum pesen apa-apa ya guys, belum pesen tempatnya. Jadi pas nyampe sini itu baru langsung nego-nego gitu sama yang punya villanya. Nah ini kita udah sampai. Ini parkirannya juga cukup luas ya. Dan walaupun Mama kesininya itu weekday, tapi ternyata ini lumayan rame ya. Jadi nggak cuma Mama doang yang kesini, jadi ada beberapa orang juga. Dan di Gubuk Deso ini juga dia menyediakan jeep tour ya dengan harga seperti ini. Jadi waktu Mama kesini tuh pakai yang harga weekday ya, plus uang masuknya, tiket masuk ke Gunung Bromonya. Nah enaknya juga kalau kita nginep di Gubuk Deso ini, di depannya itu ada warung kayak gini guys, warung pinggir jalan gitu, dan harganya tuh masih relatif murah. Dan harga penginapannya pun juga termasuknya murah ya. Jadi kita dapat di sini, jadi ayahnya Mama ini nego-nego gitu ya, dapat 400.000 untuk semalam dan udah dapat extra bed, cuma nggak dapat sarapan gitu. Soalnya kalau sarapan sebenarnya kita juga udah bawa bekal sendiri ya, jadi bawa apa namanya kayak magicom gitu. Di sini diperbolehkan masak juga ya. Jadi kalau Sobat Mama ini tim hemat, cocok banget nginep di Gubuk Deso ini. Dan karena kita nyampe sininya itu malam, jadi langsung aja kita istirahat dan selamat pagi. Ya guys, jadi kita ini nggak ngejar sunrise ya ke Gunung Bromo ini. Kita mau menikmati Gunung Bromonya aja. Karena kita tuh bawa anak-anak ya, bawa anak 3 tahun. Jadi harus disesuaikan juga dengan mereka. Jadi ngikutin jam bangun tidurnya Zahra aja.
Jadi kalau sobat mama kesini bawa anak kecil itu bisa disesuaikan juga ya sama anak-anaknya. Jadi jangan dipaksain juga untuk berangkat terlalu pagi, takutnya anak-anaknya kedinginan juga nanti di atas gunungnya. Nah ini dia detail dari penginapannya ya guys. Untuk homestaynya di sini kan tadi mama bilang ada kitchennya ya. Jadi ada 2 ruangan dapurnya, ada tempat nongkrongnya juga di depannya kayak ruang makannya gitu. Ini udah dapet dispenser juga. Nah ini kita bisa lihat detailnya ya. Jadi enaknya di sini kan kita bisa masak sendiri ya. Jadi walaupun nggak dapet breakfast tuh masih bisa hemat banget karena kita bisa masak sendiri. Dan peralatannya juga cukup lengkap ya. Ada kompor gas dan peralatan masak lainnya kayak gini. Dan ini kalau misalnya tadi nyalain Magicom itu juga diperbolehkan ya di sini. Ini kopi gula teh juga ada ya guys. Nah yang ini adalah dapur sebelahnya sama aja. Jadi karena di sini kamarnya ada lumayan banyak, jadi ada 2 dapur supaya tidak rebutan ya. Untuk kamarnya di sini memang bentuknya rasanya nggak kayak hotel banget, tapi menurut mama sih ini bersih ya. Nah kayak gini, ini ada extra bednya. Nah seperti ini guys, kalau menurut mama sih segini udah cukup banget ya untuk istirahat karena capek banget kan kemarin habis dari taman safari dan hari ini mau jalan ke gunung. Nah ini udah ada TV-nya juga, dan kalau misalnya mau pesen makan diantar ke dalam sini juga bisa ya. Jadi kalau nggak bawa peralatan masak sendiri dan nggak mau masak sendiri, di sini juga bisa pesen makanan untuk diantar ke kamarnya. Di sini juga udah dapat gelas, terus dapat air mineral juga 4 buah kalau nggak salah. Dan di sini termasuknya bersih ya, air panasnya untuk mandinya itu juga. Di sini juga dapat handuk ya 4 buah. Terus di sini nggak pakai AC karena udah dingin ya, tapi di sini ada kipas anginnya. Nah, terus ini ada hair dryernya juga nih guys. Ini hair dryernya yang cakapan juga nih, ada gantungan bajunya. Nah, tapi salah satu kekurangannya di sini tuh ventilasinya kurang bagus ya. Makanya di sini disediain kipas angin. Nah, terus ini tadi ada gantungan handuk. Nah, ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya juga bersih. Cuma pas pagi hari itu terjadi si air panas itu agak macet ya, jadi tinggal lapor aja sama yang mengurus homestay ini. Terus nggak berapa lama kemudian, berapa menit kemudian sih udah bisa lagi dipakai air panasnya. Oh iya, di sini juga tersedia wifi ya guys. Nah setelah sarapan, kita sarapan sendiri ya, masak sendiri. Terus sekarang saatnya kita mau mulai berangkat nih ke Gunung Bromonya naik jeep. Jadi ini mama berangkat sekitar jam 7 pagi ya. Nah sobat mama yang gak bawa jaket itu tadi di minimarket tempat reservasi jeep tournya itu dia menyediain persewaan jaket, topi gitu-gitu ya. Cuma kalau untuk harga mama gak sempet nanya. Tapi tadi kayaknya ada tuh di daftar harga yang tadi di kamar ya, yang bareng sama harga makanan. Nah ini kita berangkat guys, bismillahirrohmanirrohim. Yeay. Nah kalau dari sini itu menuju ke atas itu masih sekitar 10 kiloan lagi kalau nggak salah ya, 10 atau berapa belas kilo lagi lah. Nah sepanjang perjalanan ini kalau kalian bawa anak-anak, pastikan anak-anaknya ini dipangku aja guys, karena untuk menuju ke Gunung Bromonya dari penginapan ini memang nggak terlalu nanjak, tapi berkelok-kelok kayak gini ya. Nih jalanannya sih bagus, tapi untuk menghindari anak-anak mual, jadi sebaiknya dipangku aja, jadi mereka lebih stabil gitu ya, jadi perutnya itu nggak terkocok-kocok. Nah semakin dekat sama Gunung Bromonya, ini menurut info dari drivernya katanya tuh harganya makin mahal, jadi kayak makin atas paling murah itu sekitar 3 jutaan gitu kamarnya. Dan ini Masya Allah banget ya sobat mama, bisa lihat pemandangannya tuh cantik banget. Belum sampai ke Gunung Bromonya aja tuh udah Masya Allah banget, gunung-gunungnya udah kelihatan gitu. Dan sobat mama nih, mama yakin banget pada penasaran sama nasib dari Gunung Bromo yang kemarin habis kebakaran. Nanti bakal mama liatin juga ya. Nah ini ya Allah cantik banget, kayak sepanjang perjalanan tuh sampai bingung gitu loh mau berhenti ngerekam, karena kayak semuanya bagus tapi nggak mungkin juga kan kita masukin footage-nya ke video ini semuanya. Tapi ini tuh bener-bener Masya Allah banget, kayak sepanjang jalan tuh kita bakal bersyukur banget, bener-bener mengagumi kebesaran Allah yang menciptakan secantik ini pegunungannya.
By the way, karena ini tuh mama berangkatnya kan udah jam setengah 8-an gitu ya, tadi jam 7 lebih, nyampe sini mungkin jam setengah 8, itu di sini udah nggak terlalu dingin ya. Jadi sebenarnya kalau berangkatnya jam segini sih udah nggak terlalu butuh pakai jaket tebal-tebal banget ya. Dan mungkin nih beberapa dari sobat mama nih udah ada yang pernah denger juga bakalan ada jembatan kaca di Bromo. Nanti itu kita bakal lihat ke sana. Jadi kalau paket standar dari Jeep Tournya ini sebenarnya kita nggak dapat jatah ke jembatan kaca. Nah ini ya jalan menuju jembatan kacanya. Jadi kalau mau ke jembatan kaca tuh nambah biaya lagi gitu kayak 200.000 kalau nggak salah. Tapi karena pada akhirnya kita ini nggak ke Pananjakan. Jadi Pananjakan tuh tempat yang biasa kalau orang-orang mau lihat sunrise. Karena kita nggak ke sana, jadi sama abangnya itu nanti di terakhir kita langsung ke jembatan kaca tanpa bayar lebih gitu. Nah ini kita udah sampai di pintu masuk Bromonya guys. Rata-rata jam segini nih orang-orang udah pada arah balik dan ini mama malah baru berangkat. Tapi ternyata nggak cuma mama doang sih, ada beberapa juga kayaknya yang baru berangkat. Nah di sini sempat kita berhenti sebentar karena opanya Zahra mau pipis dulu. Jadi di sini tuh ada toiletnya juga ya di tempat pintu masuk tadi. Ada yang jualan cilok gitu-gitu juga. Tapi kata abangnya tuh kita beli ciloknya nanti atau bakso itu belinya di bawah aja katanya. Oke, kita ikutin aja sarannya. Dan dilihat dari sini sambil nungguin opanya Zahra di kamar mandi tuh kita udah lihat gunungnya, masya Allah ya guys, cantik banget. Dan ini kita lanjutin lagi jalan. Nah ini dia guys, jadi yang pertama kita datengin ini adalah di yang pasir berbisik. Jadi di sini isinya tuh kayak pasir-pasir semua gitu. Dan ini tuh spot foto yang masya Allah jadi favorit banget kalau misalnya ke Bromo. Apalagi kalau misalnya dulu itu kan kalau kesini boleh bawa mobil sendiri ya. Kayaknya kalau sekarang udah nggak boleh nih. Tapi lumayan juga kalau misalnya mau foto-foto atau bikin video ala-ala menyetir jeep, naik di atas jeep dengan pemandangan pasir-pasir kayak gini tuh keren banget. Nah ini dia sobat mama, masya Allah ya, meskipun mama ini nggak ngelihat sunrise-nya, tapi Gunung Bromo tuh emang nggak ada obat banget sih, pemandangannya tuh selalu bagus ya, walaupun ini nggak lihat sunrise tapi masya Allah banget. Jadi di sini kita diperbolehkan juga untuk berhenti untuk foto-foto karena di sekitaran sini tuh juga biasanya ada yang jualan gitu guys. Jadi ada yang jualan bakso, cilok atau kayak kopi-kopi gitu. Dan juga di sini udah ada yang nawarin untuk naik kuda. Kalau nggak salah naik kuda tuh bayarnya 50.000. Jadi kalau berkuda gitu bayarnya 50.000. Tapi kalau misalnya kita mau cuma numpang foto doang naik di atas kudanya terus foto-foto itu bayarnya cuma 10.000 aja. Nah kita istirahat dulu di sini sambil foto-foto. Terus Zahra ini numpang naik kuda karena dia ngebet banget pengen naik kuda, tapi akhirnya cuma foto aja, jadi kita cuma bayar 10.000. Terus kita ngopi-ngopi cantik dulu di sini. By the way, ini nama driver jeepnya itu adalah Pak Eka ya. Nah Pak Eka ini juga baik banget karena kalau kita mau foto itu dia suka bantuin untuk cariin spot yang bagus gitu. Jadi beliau ini bantuin kita untuk foto-foto juga. Meskipun mama di sini bawa tripod sendiri, tapi ada kalanya juga minta tolong sama Pak Eka nih buat difotoin. By the way, menurut ibu yang lagi jualan kopi ini, katanya di Gunung Bromo di daerah ini nih, waktu mama datang di pertengahan November itu katanya baru 2 kali hujan loh. Tapi kalau di daerah yang penginapannya yang di homestay tadi itu udah lumayan sering tuh hujannya kayak tiap hari tapi sebentar-sebentar. Nah dengan kondisi 2 kali hujan doang waktu mama datang, sobat mama bisa lihat ya, itu daerah savana udah kelihatan warnanya tuh hijau. Berarti tanah di sini tuh subur banget ya, masya Allah. Karena untuk hitungan 2 kali hujan udah nampak banget hijaunya gitu loh, masya Allah, bener-bener luar biasa. Dan untuk yang waktu kemarin kebakaran itu lokasinya ada di sebelah kiri jalan. Nih nanti sobat mama bakal mama liatin ya. Jadi di sebelah kiri jalan ini kayak banyak rumput-rumputnya gitu. Nah kayak gini. Nah kalau sobat mama lihat di ujung sana warnanya rada coklat gitu ya, itu yang bekas kebakarannya. Tapi untuk di wilayah sekitarnya itu udah mulai menghijau nih. Jadi mudah-mudahan pas video ini tayang udah semakin menghijau ya, karena kan udah ada sekitar 2 mingguan ya, mudah-mudahan sih udah lebih sering juga hujannya di sana.
Alhamdulillahnya selama perjalanan naik jeep ini Zahra tuh nggak muntah guys. Jadi dia kan di pangku, mungkin juga perutnya lebih stabil dan pastikan dia waktu berangkat juga udah sarapan ya. Jadi alhamdulillah dia nggak ada mual karena biasanya anak kecil kan suka sensitif banget ya sama perjalanan rute yang belok-belok gitu. Nah di daerah savana ini kita juga berhenti lagi ya. Jadi di sini kita bisa foto-foto lagi dengan pemandangan yang berbeda nih. Kalau yang tadi di pasir berbisik itu kan suasananya pasir-pasir ya. Nah kalau di sini nuansanya tuh hijau-hijau nih. Yang savana ini biasanya juga disebutnya Bukit Teletubbies. Nah makanya nih guys harus hati-hati kalau misalnya mau foto-foto di sini ya. Ini kan tumbuhan semua, apalagi waktu kemarin lagi musim kering itu gampang banget kebakaran kalau misalnya ada percikan api sedikit. Jadi sekarang kita harus lebih menjaga lingkungan ya. Jujur Masya Allah banget ya, mama tuh nggak nyangka ini kan pas kesini tuh masih di akhir-akhir musim kering-kering kemarin ya, tapi nggak nyangka banget pas kesini tuh ternyata udah hijau semua kayak gini loh. Masya Allah deh, ini keren banget. Nah dari Bukit Teletubbies ini kita lanjut jalan lagi menuju ke yang Gunung Batok, terus ada pura sama kalau mau ke kawah Bromonya ya. Cuma jujur aja ini mama kesini kan bawa anak-anak ya gitu, dan karena udah beberapa kali juga kesini jadi kita memang ngeskip beberapa wisata yang biasanya didatengin sama wisatawan. Jadi kayak ini kan kita datengin ke daerah Gunung Batoknya ya, ke puranya, ke daerah yang ke kawah Bromonya, tapi kita nggak bener-bener ke sana. Jadi ini kita berhenti aja di sini, terus foto-foto nih dengan background Gunung Batoknya, tapi kita nggak ke kawah Bromonya karena kayaknya udah capek juga ya. Mana kalau ke kawah Bromo kan kita harus nanjak-nanjak ya. Mohon maaf nih kita sudah mulai jompo jadi males juga ya, apalagi kalau harus gendong bayi gitu kan. Nah di sini juga kita bisa nyantai-nyantai karena ada yang jualan makanan, minuman kayak bakso-bakso gitu di sini ada juga. Dan ada yang nawarin naik kuda juga. Dan sama ya guys. Jadi udah nyampe di sini ternyata Zara pengen naik kuda lagi. Jadinya kita bayar lagi 10.000 buat dia numpang naik kudanya untuk foto-foto. Tapi kalau sobat mama mau naik kudanya itu menuju ke kawah Gunung Bromonya itu boleh-boleh aja ya. Cuma kalau mama tidak terima kasih karena udah capek juga ya gitu. Nah ini dia. Ini Zara tertarik gara-gara kudanya rambutnya dicat warna pink guys. Oke, habis kita naik kuda, ini kita juga mau makan bakso dulu di sini. Ini baksonya tuh 20.000 per porsi dan jujur aja ini baksonya enak banget ya. Walaupun ini kayak bakso kampung gitu ya, tapi jujur aja ini bener-bener kayak micinnya mantep banget gitu. Jadi gurih sekali gitu ya, dan sambalnya juga pedas. Nah ini setelah selesai menikmati makan baksonya, udah foto-foto juga, ini saatnya kita mau balik. Tapi sebelum balik kita mau lihat jembatan kacanya dulu gitu ya. Jadi karena kita nggak ke daerah yang Pananjakan, tempat untuk lihat sunrise-nya, kita bisa ke jembatan kaca ini secara gratis ya, jadi nggak nambah biaya lagi. Ini biasanya sih nego-nego aja gitu guys sama driver jeepnya ya. Pinter-pinternya sobat mama untuk menegosiasi lah gitu. Nah ini kita udah masuk ke belokan menuju jembatan kacanya ya. Dan ternyata jembatan kacanya itu belum jadi ya. Jadi nanti wisatanya itu ada di sebelah kiri jalan tadi. Cuma karena memang belum jadi, dan pasti orang-orang nih lagi pada parno sama jembatan kaca ya, gara-gara kejadian yang di mana itu ya. Nah jadi ini kata drivernya, kata si Pak Eka, ini di sini ada kayak menara pandang gitu. Jadi kita bisa melihat Gunung Bromo dari sini. Mungkin ini bisa menjadi salah satu spot melihat sunrise juga ya. Nah ini kita parkir dulu di daerah si menara pandangnya. Jadi dari tempat jembatan kaca tadi tuh agak naik sedikit lagi.
Nah ini sih sejujurnya ini tinggi banget menaranya ya, berapa 3 kali naik tangga. Sebenarnya mama udah deg-degan banget, tapi ya karena penasaran juga dan udah jauh-jauh sampai sini ya, masa kita nggak naik gitu kan. Ya udah akhirnya naik aja, dan masya Allah secantik ini guys pemandangannya, ya Allah memang nggak ada obat sih. Nah untuk jembatan kacanya nih ada di sebelah sini ya guys, di sebelah kiri. Nah ini kalau kelihatan gak tuh sobat mama tuh ada kayak jembatan. Nah itu adalah jembatan kacanya, tapi memang belum jadi. Jadi kayak tadi tempat parkirnya itu juga belum jadi ya. Jadi kita baru bisa lihat dari kejauhan aja. Tapi Masya Allah seneng banget karena bisa ngajakin Zahra ngeliat Gunung Bromo. Walaupun dia belum bisa menikmati lihat sunrise-nya ya, tapi ini memberikan experience yang berbeda juga buat dia, biar dia tahu banyak hal ya, selain kebun binatang ini juga ada pegunungan gitu. Nah ini mama beli cilok ya, harganya 10 ribuan dan ternyata lumayan enak guys. Oh ya kalau sobat mama nggak berani naik ke Menara Pandangnya, ini dari bawah Menara Pandangnya juga bisa ngeliat ya Gunung Bromonya, cantik banget pemandangannya. Pokoknya kalau udah sampai Bromo tuh kayak dari sudut manapun tuh bagus banget, jadi kayak bingung gitu mau berhenti ngevideoin tuh kayak nggak bisa. Oke deh sobat mama, kita udah selesai dan ini kita udah mau balik lagi ke homestay. Gimana kira-kira sobat mama akhir tahun ini atau tahun baru mau kesini apa enggak? Oke deh sobat mama, sekian dulu video dari mama kali ini. Jangan lupa subscribe karena nanti kita bakal review wisata yang ada di Batu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.